Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Saya dari kelas 1A dengan NIM 2305188. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan merangkum materi-materi yang kita telah pelajari di semester 1 ini di mata kuliah Pengantar Operasional Restoran. Video ini dibuat pada Desember 2023. Simak videonya sampai habis. Baik, apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan restoran. Yang kedua, jenis-jenis restoran. Yang ketiga, food and beverage department. Yang keempat, room service. Yang kelima, sistem informasi restoran. Yang keenam, pemahaman banket. Yang ketujuh, materi yang paling disukai. Dan yang kedelapan, manfaat pembelajaran ini. Sejarah perkembangan restoran. Restoran berasal dari kata restaurer atau restor. Istilah tersebut berasal dari bahasa Prancis yang artinya membangkitkan tenaga. Nama tersebut digunakan pada zaman Romawi kuno sampai abad ke-16. Restoran pertama yang diketahui muncul di Prancis pada abad ke-18. Restoran mulai mengalami perkembangan pada tahun 1782. Revolusi Prancis seakan membuat sejarah restoran baru. Restoran mulai berkembang pesat karena peraturan perizinan kerja dibubarkan. Saat itu restoran memiliki dua jenis, yaitu restoran mewah dan restoran kasual. Perkembangan kuliner di Konstantinopel dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk Yunani, Romawi, dan Timur Tengah. Makanan seperti roti, daging, dan olahan susu sering menjadi bagian dari hidangan sehari-hari. Jenis-jenis restoran. Ada berbagai jenis restoran yang mencakup beragam konsep dan spesialisasi kuliner, yaitu yang pertama ada restoran à la carte. Jadi, restoran à la carte ini menyajikan hidangan individual yang dapat dipesan secara terpisah. Lalu yang kedua ada restoran buffet. Tamu dapat memilih dan mengambil makanan sendiri dari berbagai hidangan yang tersedia. Yang ketiga, ada restoran cepat saji atau fast food. Menyajikan makanan cepat saji dengan proses pemesanan dan penyajian yang cepat. Yang keempat, ada restoran fine dining, yaitu menyajikan hidangan berkualitas tinggi dengan pelayanan yang eksklusif, biasanya dengan harga yang lebih tinggi. Yang kelima, ada restoran tematik, yaitu mengusung tema tertentu baik dari segi dekorasi atau menu, seperti restoran dengan tema budaya atau musik tertentu. Yang keenam, ada restoran etnik, khusus menyajikan masakan dari suatu etnis atau negara tertentu. Lalu yang ketujuh ada restoran seafood, fokus pada hidangan laut dan ikan. Yang kedelapan ada vegetarian atau vegan, yaitu menyajikan hidangan tanpa daging atau produk hewani. Yang kesembilan ada restoran pop-up, tempat makan sementara yang muncul untuk jangka waktu tertentu dengan konsep atau tema khusus. Yang ke-10 ada restoran cafe, yaitu fokus pada penyajian kopi dan biasanya menyediakan makanan ringan. Yang ke-11 ada restoran makanan cepat saji sehat, yaitu menyajikan makanan cepat saji dengan fokus pada opsi makanan sehat. Setiap jenis restoran memiliki karakteristik dan pengalaman makanan yang berbeda, mencerminkan keberagaman dan inovasi dalam industri kuliner. Food and Beverage Department. Pengertian Food and Beverage Department. Food and Beverage Department merupakan bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan yang terkait dari para tamu yang tinggal maupun tidak tinggal di hotel tersebut dan dikelola secara komersial serta profesional. Food and Beverage Department memiliki berbagai macam. Yang pertama ada departemen restoran, lalu ada departemen bar, departemen banket, room service, kitchen, pastry and bakery, and waiter and waiters. Room service. Pengertian room service. Room service adalah pelayanan makanan dan minuman ke kamar tamu. Biasanya room service buka selama 24 jam, sehingga tamu bisa memesan makanan dan minuman jam berapa saja sesuai keinginannya.
Pelayanan ke kamar ini sangat penting di hotel untuk memberikan kemudahan kepada tamu-tamu yang menginap. Urutan alur kerja room service. Yang pertama, menerima pesanan dari tamu atau taking order. Yang kedua, menyalin pesanan ke captain order. Yang ketiga, menyiapkan tray atau troli. Yang keempat, membawa pesanan ke kamar. Yang kelima, memasuki kamar tamu. Yang keenam, menghidangkan makanan. Dan yang ketujuh, meninggalkan kamar. Sistem informasi restoran. Sistem informasi restoran merupakan serangkaian sistem yang digunakan untuk menunjang atau mendukung kelancaran penyimpanan data-data penjualan menu makanan. Tujuan perancangan sistem ini yaitu memberikan kemudahan bagi instansi, khususnya di bidang restoran, dalam penyimpanan nota-nota struk penjualan menu makanan. Ada beberapa macam sistem informasi restoran, di antaranya pengelolaan menu dan ordering, pengelolaan meja pelayanan, pengelolaan ruang meeting, pengelolaan pesanan, pengelolaan pembayaran, pengelolaan keuangan, dan yang terakhir pengelolaan pemasaran. Pemahaman mengenai banquet service. Banquet service adalah pelayanan suatu acara yang telah direncanakan dan dipesan sebelumnya oleh pihak tertentu yang melingkupi jamuan, makanan, dan minuman lengkap dengan ruangan dan segala kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Banquet sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya panjang, karena pada zaman dahulu bangsa Prancis sering mengadakan acara berkumpul sambil makan enak pada meja panjang di antara kelompoknya masing-masing. Jenis-jenis pelayanan banquet terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah table service. Table service merupakan jenis pelayanan restoran di mana tamu dipersilahkan untuk duduk dan memesan hidangan ke pelayan. Untuk sistem pelayanan table service ini akan dibagi lagi menjadi beberapa versi cara penyajian dan prosedur yang akan dilakukan, yaitu yang pertama ada American service, yang kedua ada Russian service, yang ketiga ada French service, dan yang terakhir ada English service. Lalu yang kedua ada buffet service. Buffet service adalah jenis pelayanan makanan di ruang makan ataupun dalam jamuan makan dengan cara menghidangkan semua makanan mulai dari appetizer, main course, dessert, langsung di atas meja saji. Jadi, para tamu yang datang bebas memilih makanan yang mereka sukai dan mengambil sendiri sesuai porsi yang dikehendaki atau self-service. Materi yang paling saya sukai adalah materi banquet, karena saya suka berkreativitas serta berimajinasi. Misalnya seperti mendesain ide dekorasi suatu event agar menarik dan dapat dikenang oleh semua tamu. Selain itu, saya juga suka sekali berinteraksi dengan orang banyak, yang mana banquet juga memerlukan komunikasi yang baik di setiap proses kegiatannya. Salah satu impian saya adalah memiliki usaha banquet. Manfaat mempelajari pengantar operasional restoran. Bagi mahasiswa semester 1, mempelajari pengantar operasional restoran dapat memberikan dasar pemahaman tentang industri kuliner dan manajemen bisnis. Ini membantu mengembangkan keterampilan dasar seperti perencanaan, perorganisasian, dan pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks karir di masa depan. Selain itu, pemahaman terhadap operasional restoran dapat membuka wawasan terhadap dunia kerja di sektor perhotelan dan restoran. Manfaat mempelajari banquet. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan kemampuan mendesain acara. Yang kedua, meningkatkan keterampilan, komunikasi, dan interpersonal. Yang ketiga, keterampilan pemasaran dan penjualan. Peningkatan keterampilan kerja dengan tim. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Saya berharap informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.